Selamat malam kawan-kawan. Hari ini saya membuat satu video. Kita akan membahas tentang apakah Yesus Kristus adalah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih. Ini sebagai sebuah apologetika Kristen masa kini. Bagaimana kita membuat suatu kerangka berpikir, merevitalisasi hakikat Yesus Kristus diperhadapkan dengan tokoh Isa Al-Masih berdasarkan studi perbandingan kitab suci antara Alkitab dan Al-Quran. Kawan-kawan, mari kita coba memasuki latar belakangnya. Latar belakang persoalan ajaran atau kerugma umat Kristen dan Islam ternyata bukan hanya sekedar persoalan siapakah Nabi terakhir. Jika umat Kristen mengajarkan bahwa penggenapan segala tugas-tugas Nabi, hamba-hamba Tuhan atau Rasul adalah Yesus Kristus, maka umat Islam mengajarkan bahwa Nabi penutup atau Nabi terakhir adalah Muhammad SAW. Tapi ada latar belakang persoalan ajaran atau kerugma yang jauh lebih besar, yakni bagi umat Kristen Yesus Kristus adalah Tuhan, akan tetapi bagi umat Islam Isa Al-Masih bukan Tuhan, tapi hanya manusia yang menjadi Nabi atau hamba Allah SWT. Nah, persoalannya terletak ketika ulama Kristen Islam menyatakan bahwa Yesus Kristus yang diberitakan Alkitab adalah pribadi yang sama atau memiliki hakikat yang sama dengan Isa Al-Masih yang diberitakan Al-Quran. Maka jika klaim Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama atau sehakikat, maka akar konflik Kristen Islam akan terus ada. Sebab ketika kekristenan berkata Yesus adalah Tuhan, maka Islam akan berkata Kristen itu kafir karena mempertuhankan manusia. Sebab bagi Islam, Isa Al-Masih adalah manusia. Dan ketika Islam berkata bahwa Isa Al-Masih adalah manusia, maka Kristen akan berkata, Islam itu adalah sesat karena memungkiri keberadaan Tuhan. Tulisan ini lahir untuk menguji klaim-klaim apakah benar Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang sama atau sehakikat melalui perbandingan informasi Alkitab dan Al-Quran mengenai berita Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Kawan-kawan, jika saya mengkajinya, kita harus melihat informasi tentang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih berdasarkan etimologi nama. Kita retas juga dalam konteks historisnya, lalu kita retas juga dari berita-berita yang diberikan oleh Alkitab tentang Yesus Kristus dan diberikan Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Hanya dengan langkah-langkah itu maka kita bisa menjawab pertanyaan itu secara aktual, secara komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagian langkah pertama, kawan-kawan, kita akan coba retas secara etimologi nama antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Jadi jika kita perhatikan secara etimologi, nama Yesus Kristus itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, dari kata Yehoshua Masiah. Lalu bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, karena pada zaman Yesus ada dua bahasa yang lazim dipakai, yaitu bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Aram nama Yesus disebut Yehoshua Masikah. Nah, lalu nama Yesus Kristus yang dari bahasa Ibrani itu yaitu Yehoshua Masih itu jika diterjemahkan dalam bahasa Yunani dia berbunyi Yesus Kristus. Nah, jika diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris, maka ia akan disebut Jesus Christ. Nah, yang menjadi persoalannya, di dalam bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab atau orang Kristen yang berbangsa Arab menerjemahkan nama Ibrani Yesus Kristus atau Yehoshua Masih ini adalah Yeshua Masikah. Nah, tetapi jika kita lihat nama Yesus Kristus yang dari bahasa Ibrani ini, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab versi Al-Quran, namanya berubah menjadi Isa Al-Masih. Nah, kawan-kawan, mari coba kita perhatikan Yehoshua Masih dalam bahasa Ibrani, Yesus Kristus dalam bahasa Yunani, Yeshua Masih dalam bahasa Arab Kristen, Isa Al-Masih dalam bahasa Arab Al-Quran, Jesus Christ dalam bahasa Inggris. Nah, jika dari vokal dan pelafalan dan penulis ini, maka
terjemahan bahasa Arab versi Al-Quran jauh sekali perbedaannya secara vokal, secara lafal, dan secara penulisan. Nah, berdasarkan etimologi ini juga bisa menjadi dalil bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih bukan pribadi yang sama. Nah, mari kita coba retas juga dalam konteks pra dan pasca kelahiran Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Menurut Quran, Maryam saat melahirkan Isa Al-Masih, ia seorang diri. Ia pergi ke suatu tempat ke sebelah timur dan Al-Quran menyebutnya Baitul Maqdis. Al-Quran tidak menjelaskan alasan historis kenapa Maryam harus menyingkir ke Baitul Maqdis saat mengandung dan akan melahirkan Isa Al-Masih. Tapi Al-Quran hanya terangkan itu sesuai dengan perintah malaikat Jibril. Itu dicatat dalam surah 19 Maryam ayat 16 dan ayat 22. Redaksinya begini. Dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab dalam kurung Al-Quran. Dalam kurungnya itu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur dalam kurung Baitul Maqdis. Maka dia dalam kurung Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Berbeda dengan Yesus Kristus yang diberitakan Alkitab, saat Maria mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Maria dan suaminya Yusuf tidak menyingkir. Hanya saja ketika Maria mengandung dan hendak melahirkan Yesus Kristus, pemerintah Romawi bernama Agustus mengeluarkan peraturan sensus agar semua orang di wilayah kekuasaannya mendaftarkan diri di kampung halamannya masing-masing. Karena itulah Yusuf dan Maria pergi meninggalkan kota Nazaret di Galilea menuju kampung halamannya di Bethlehem Judea yang disebut kota Daud, dan di sanalah Yesus Kristus dilahirkan oleh Maria ditemani oleh Yusuf suaminya. Kawan-kawan, kita bisa lihat itu dalam Lukas pasal 2 ayat 1-6. Setelah Yesus lahir, barulah Yusuf dan Maria membawa Yesus menyingkir ke Mesir sesuai arahan malaikat Gabriel, sebab Herodes, penguasa Bethlehem itu hendak membunuh Yesus. Tertulis dalam Matius 2 ayat 13-18. Jadi jelas sekali perbedaannya, dan ini juga menjadi satu dalil yang kuat bahwa Yesus bukanlah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih. Sebab Isa Al-Masih dilahirkan Maryam seorang diri, dan Isa Al-Masih dilahirkan Maryam dalam kondisi menyingkir. Sedangkan Yesus Kristus dilahirkan Maria ditemani oleh suaminya Yusuf. Dan Yesus Kristus lahir bukan dalam kondisi singkir menyingkir. Tetapi sesudah Yesus Kristus dilahirkan, barulah mereka menyingkir ke Mesir. Lalu ini juga menjadi satu dalil yang menerangkan bahwa jika itu faktanya, tidak mungkin dong Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah satu hakikat atau pribadi yang sama. Nah, kita lihat juga apa yang dikatakan Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Dalam surah 19 Maryam ayat 16 dikatakan bahwa Isa Al-Masih dilahirkan di Baitul Maqdis. Nah, saudara-saudara, saya coba cek dan searching. Lalu dalam keterangan wikipedia.org diterangkan Baitul Maqdis itu sekarang merujuk kepada Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa itu tepatnya berada di Yerusalem. Artinya menurut Al-Quran, Isa Al-Masih itu dilahirkan di Yerusalem. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Jika kita perhatikan informasi Alkitab dalam Lukas 2 ayat 1-6 diterangkan Yesus Kristus dilahirkan di kota Bethlehem. Nah, jika kita coba searching lagi di Google, dan menurut situs wikipedia.org, ternyata Yerusalem dan Bethlehem adalah dua kota yang berbeda. Sekalipun Bethlehem adalah kota yang berdekatan atau bertetangga dengan Yerusalem. Jadi jika Al-Masih dilahirkan di Yerusalem atau Baitul Maqdis, dan Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem, lalu bagaimana mungkin Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi atau hakikat yang sama jika tempat di mana mereka dilahirkan saja berbeda? Nah, saudara-saudara, kita perhatikan lagi bagaimana dikatakan Al-Quran tentang kelahiran Isa Al-Masih. Jika kita perhatikan dalam surah 19 Maryam ayat 22-26, redaksinya kira-kira begini. Maka dia dalam kurung Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya dalam kurung bersandar pada pangkal pohon korma. Dia dalam kurung Maryam berkata, "Wahai betapa dalam kurung baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia dalam kurung Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati,
Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu. Niscaya dalam kurung pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Maka makan minumlah dan bersenang-senang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku pun akan berbicara dengan siapapun hari ini. Keterangan apa yang bisa kita dapat dari informasi Al-Quran ini tentang Isa Al-Masih? Maka tentu saja kita bisa mengerti. Maryam melahirkan Isa Al-Masih dalam kondisi hati yang bersedih. Kenapa Maryam bersedih? Karena kondisi kejiwaan atau hati Maryam saat melahirkan Isa Al-Masih, dia merasa dilupakan dan ditinggalkan oleh kaumnya. Bahkan Allah melalui Jibril mengakui bahwa Maryam memang bersedih hati saat dan setelah melahirkan Isa Al-Masih. Karena itu Allah melalui Jibril hendak menghibur hati Maryam dengan cara memberikan Maryam makan minum dari buah pohon korma dan air sungai. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus menurut informasi Alkitab? Sedangkan menurut Alkitab, Yesus Kristus setelah dilahirkan oleh Maria di Betlehem, tepatnya di kandang domba, Allah memberikan tanda-tanda keajaiban atau tanda-tanda sorgawi, yakni malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala di sekitarnya di mana Yesus dilahirkan untuk memberitakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus telah lahir, di mana para gembala itu melihat sejumlah besar bala tentara malaikat sorga bernyanyi memuliakan Allah dalam Lukas 2 ayat 8-14. Dan setelah Yesus Kristus dilahirkan, orang-orang cendekiawan dari timur yang disebut orang-orang Majus datang menemui Yesus yang baru dilahirkan itu. Mereka sujud menyembah Yesus yang baru lahir itu sambil mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur dalam Matius 2 ayat 9-11. Dan Alkitab menerangkan pasca atau sesudah melahirkan Yesus Kristus, Maria tidak bersedih hati. Justru Maria kagum atas kelahiran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sebab ada begitu banyak tanda-tanda ajaib menyertai pra dan pasca melahirkan anaknya. Dalam Lukas 2 ayat 19. Nah, saudara-saudara, kawan-kawan, mari kita perhatikan. Jadi dari kedua perbandingan ini kita bisa mengerti bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang sama atau sehakikat jika Isa Al-Masih dilahirkan Maryam dalam kondisi jiwa yang terguncang atau bersedih, sedangkan Yesus Kristus dilahirkan Maria dalam kejiwaan hati yang terkagum-kagum kepada tanda-tanda keajaiban yang diberikan Allah yang menyertai anaknya. Dan bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa Yesus Kristus adalah pribadi atau hakikat yang sama dengan Isa Al-Masih jika Allah SWT melalui Jibril menyenangkan hati Maryam yang bersedih dengan cara memberi makan minum, dengan makan pohon korma dan minum air sungai. Sementara Allah yang membesarkan hati Maria dengan menggunakan tanda-tanda ajaib, yaitu melalui penampakan malaikat di sorga, dengan menyuruh datangnya orang-orang cendekiawan atau orang Majus dari timur untuk menyembah Yesus. Nah, dari fakta itu maka saking meyakinkan kita untuk langkah yang kedua, bahwa sesuatu yang sulit secara historis, kita mengatakan Yesus dan Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama. Lalu kita akan coba masuk ke langkah yang ketiga. Kita akan retas dengan cara yang ketiga. Kita melihat konteks masa kecil Yesus Kristus dan Isa Al-Masih, atau kita katakan ini sebagai pasca kelahiran. Menurut Al-Quran, Isa Al-Masih ketika baru dilahirkan ibunya Maryam, atau masih dalam kondisi bayi mentah, atau bisa dikatakan masih dalam buayan, dia sudah melakukan mujizat dengan cara langsung dapat berbicara layaknya orang dewasa kepada khalayak ramai. Hal itu dilakukan Isa Al-Masih untuk memberikan pembelaan kepada ibunya Maryam yang ditolak atau sedang dipersekusi oleh kaumnya. Itu dicatat dalam surah 19 Maryam ayat 27-34. Redaksinya begini. Kemudian dia dalam kurung Maryam membawa dia dalam kurung bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka dalam kurung kaumnya berkata, "Wahai Maryam, engkau sungguh telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan penjina." Maka dia dalam kurung Maryam menunjuk dalam kurung anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia dalam kurung Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberi kitab dalam kurung Injil, dan dia memerintahkan kepada aku dalam kurung melaksanakan sholat, dan dalam kurung menunaikan zakat selama aku hidup."
dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sombong dan celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam dalam kurung yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragu-ragukan kebenarannya. Nah, itu mengenai bagaimana Isa Al-Masih waktu kecil. Dia sudah langsung bisa buat mujizat ngomong. Lalu bagaimana informasi yang lain dalam Al-Quran? Coba kita cek dalam surah 5 Al-Maidah ayat 110. Di sana diterangkan bahwa Isa Al-Masih sejak kecil sudah diajari oleh Allah SWT untuk tulis-menulis. Nah, redaksinya begini dalam surah 5 Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu." Perhatikan. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu. Artinya di dalam surah 5 Al-Maidah ayat 110 ini Allah SWT mengajari Isa Al-Masih tulis-menulis. Dalam kurung juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung dalam kurung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dalam kurung dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dalam kurung dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata." Jadi pertama kita tahu bahwa bagaimana Isa Al-Masih waktu kecil menurut Quran. Pertama dia masih bayi mentah, masih dalam buayan, dia sudah bisa ngomong. Lalu Isa Al-Masih itu diajari Allah SWT menurut Quran tulis menulis. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus menurut Alkitab dalam masa kecilnya? Nah, berbeda dengan Yesus Kristus, Alkitab tidak pernah menerangkan bahwa Allah mengajari Yesus tulis menulis. Tetapi Yesus dengan sendirinya bertambah besar dan kuat, penuh hikmat, sebab kasih karunia Allah ada padanya. Itu dicatat dalam Lukas 2 ayat 40. Redaksinya kira-kira begini: anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan jika kita perhatikan dalam Alkitab, Alkitab tidak menceritakan bahwa dalam usia dini atau masih dalam bayi mentah, Yesus sudah melakukan aktivitas mujizat. Alkitab mencatat bahwa pada saat Yesus berumur 12 tahun, ia pernah berbicara di tengah-tengah alim ulama Yahudi di Yerusalem, dan mereka semua tercengang dan terheran-heran akan segala kecerdasan yang dimiliki Yesus. Itu bisa kita baca dalam Lukas 2 ayat 42 tambah 46 sampai 47. Redaksinya kira-kira seperti ini. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sudah 3 hari mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Nah, jadi yang diterangkan bahwa dalam masa kecil Yesus, Alkitab tidak menerangkan dia melakukan mujizat, tetapi dalam umur 12 tahun pada umur Yesus, orang heran dengan kecerdasan, hikmat, dan kebijaksanaan yang ada pada Yesus. Bahkan alim ulama Yahudi terheran-heran karena pengetahuan wawasan iman Yesus yang masih 12 tahun mengalahkan alim ulama itu. Lalu, apalagi kata Alkitab tentang Yesus? Nah, jika kita perhatikan, Alkitab menerangkan bahwa tanda mujizat yang pertama dilakukan Yesus adalah di kota Kana, yakni merubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan. Dan diperkirakan ketika melakukan mujizat yang pertama itu, Yesus sudah berumur 30 tahun pada waktu itu. Dan ketika Yesus sudah memiliki murid-muridnya, dalam Yohanes 2 ayat 11, redaksinya begini: hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, berdasarkan perbandingan ini, jadi bagaimana mungkin kita dapat berkata
bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih atau sehakikat dengan Isa Al-Masih, jika Yesus Kristus dan Isa Al-Masih memiliki konteks kanak-kanak yang bertolak belakang, di mana Yesus melakukan mujizat, maksud saya ulangi, di mana Yesus melakukan mujizat sebagai tanda kemuliaannya ketika ia telah memiliki para muridnya atau ketika ia sudah berumur 30 tahun. Sementara Isa Al-Masih masih bayi mentah sudah membuat mujizat, yakni berbicara layaknya orang dewasa di depan khalayak ramai. Yesus kecerdasannya karena dia memiliki karunia Allah di dalam dirinya. Sedangkan Isa Al-Masih karena diajari oleh Allah SWT soal tulis menulis. Jadi dari yang ketiga ini juga memberikan satu dasar pemikiran pokok bahwa Yesus Kristus itu tidak sama secara pribadi dan hakikat dengan Isa Al-Masih. Lalu coba kita retas dalam langkah yang keempat. Konteks Maria dan Maryam pra dan pasca melahirkan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Menurut Al-Quran, nama ibu Isa Al-Masih adalah Maryam. Dan menurut Quran, Maryam itu disebut sebagai adik perempuan Harun, seperti yang diberitakan Al-Quran dalam surah 19 Maryam ayat 28. Redaksinya begini: wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan penjina. Perhatikan redaksi itu. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam. Artinya menurut Quran bahwa Maryam itu adalah saudara perempuan Harun. Nah, persoalannya siapakah Harun? Jika di dalam Alkitab Harun itu adalah abang daripada Musa. Artinya Harun itu adalah orang yang sehidup dengan Musa. Dan menurut Alkitab saudara perempuan Harun itu namanya adalah Miriam, bukan Maryam. Itu bisa kita lihat dalam Bilangan 26 ayat 59. Dan redaksinya begini. Dan nama istri Amram itu adalah nama ayah daripada Harun, Musa, dan Miriam. Adalah Yokebed. Jadi Yokebed itu adalah nama ibu daripada Harun, Musa, dan Maryam. Dan Yokebed ibu mereka itu adalah anak dari suku Lewi yang dilahirkan di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam, saudara mereka perempuan. Memang kawan-kawan, nama Miriam itu agak sedikit mirip dengan Maryam, dan memang hampir sangat mirip dibandingkan dengan Maria. Lalu itu persoalan bagaimana statutanya daripada Maryam, ibu Isa Al-Masih. Lalu bagaimana dengan Maria, ibu Yesus Kristus menurut Alkitab? Menurut Alkitab, Maria dan Elizabeth adalah masih dalam satu garis keturunan atau satu nisbah atau satu keturunan atau satu satu darah begitu. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 1 ayat 36. Redaksinya begini: dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Perhatikan kata itu, Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu. Kata sanakmu itu artinya Elizabeth itu adalah sanak daripada Maria ibu Yesus. Nah, kata sanak itu dalam bahasa Yunani dipakai kata sugenes, yang jika dalam terjemahan bahasa Inggris KJV King James Version digunakan kata relatif, yang jika diartikan atau kita terjemahkan relatif itu dari kamus Inggris Indonesia adalah sanak famili, relasi, atau nisbi atau nisbah atau garis darah. Dan jika kita perhatikan dalam Lukas 1 ayat 5 diterangkan bahwa Elizabeth itu adalah istri dari Imam Zakaria. Dan Alkitab menerangkan Elizabeth berasal dari keturunan Harun. Jadi dapat dipastikan Maria ibu Yesus juga berasal dari keturunan Harun. Redaksi dari Lukas 1 ayat 5 berbunyi begini: pada zaman Herodes Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Jadi jika kita perbandingkan informasi surah 19 Maryam ayat 28 dengan kitab Lukas pasal 1 ayat 5-36, maka dapat dikatakan Maryam ibu Isa Al-Masih itu adalah sesepuh atau buyutnya Maria ibu Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Maryam ibu Isa Al-Masih itu adalah sesepuh atau buyutnya Maria ibu Yesus.
Sebab Maria ibu Yesus adalah dari keturunan Harun dari beberapa generasi. Sedangkan Maryam ibu Isa Al-Masih menurut Al-Quran adalah saudara perempuan Harun itu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa berkata bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sama atau sehakikat dengan Isa Al-Masih jika ibu dari keduanya berbeda zaman dan berbeda generasi? Nah, mari kita perhatikan apalagi kata Al-Quran tentang kondisi atau status daripada Maryam, ibu Isa Al-Masih. Menurut Quran, Maryam mengandung dan melahirkan Isa Al-Masih, dia seorang diri, tanpa pasangan atau tanpa suami, atau sering dengan lazim kita menyebutnya single parents, seperti yang diterangkan Al-Quran dalam kronologi kelahiran Isa Al-Masih, dituliskan dalam surah 19 Maryam ayat 16, ayat 22, ayat 23, redaksinya begini. Dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab dalam kurung Al-Quran, dalam kurungnya itu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur dalam kurung Baitul Maqdis. Maka dia dalam kurung Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya dalam kurung bersandar pada pangkal pohon korma. Dia dalam kurung Maryam berkata, "Wahai betapa dalam kurung baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Sedangkan menurut Alkitab, Maria saat mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, dia tidak sendiri. Dia ditemani oleh suaminya yang bernama Yusuf. Itu bisa kita perhatikan dalam Lukas 2 ayat 1-6. Artinya, jika sesuai dengan keterangan Alkitab mengenai Yesus Kristus dan keterangan Al-Quran mengenai Isa Al-Masih, mengenai konteks orang tua mereka antara Maryam dan Maria, jika kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, Isa Al-Masih dilahirkan Maryam sendirian tanpa suami. Dalam bahasa kita sekarang, setiap perempuan atau istri atau ibu yang tidak memiliki suami berarti ia janda, terlepas entah ia janda karena kematian atau karena ia janda ditinggal kawin suaminya atau karena faktor lainnya. Tapi yang pasti status Maryam saat melahirkan Isa Al-Masih adalah janda. Dan Maryam mengalami situasi keterguncangan kejiwaan atau bersedih hati ketika melahirkan Isa Al-Masih. Berbeda dengan Maria, saat ia melahirkan Yesus Kristus, ia memiliki suami dan ditemani suami yang bernama Yusuf. Sedangkan Maryam dalam melahirkan dan membesarkan Isa Al-Masih adalah seorang diri tanpa suami atau janda. Nah, jika dalam bahasa kita sekarang, setiap anak yang dilahirkan dan dibesarkan tanpa ayah atau single parents, maka status anak itu adalah anak yatim. Jadi kalau dia tanpa ibu disebut anak piatu. Jadi atau anak yatim itu adalah anak tanpa ayah. Artinya status Isa Al-Masih ketika dilahirkan Maryam adalah anak yatim. Berbeda dengan Yesus Kristus yang diberitakan Alkitab. Ia dilahirkan dan dibesarkan dengan memiliki ayah dan ibu yang lengkap. Dan fakta historis ini sesuai informasi Alkitab dan Al-Quran mengenai ibu Yesus Kristus dan ibu Isa Al-Masih, maka bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama jika Maryam melahirkan Isa Al-Masih berstatus janda atau tanpa suami, sedangkan Maria saat ia melahirkan Yesus Kristus, ia memiliki suami yang bernama Yusuf. Dan bagaimana mungkin kita dapat berkata Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi atau hakikat yang sama jika Isa Al-Masih dilahirkan berstatus anak yatim atau tanpa ayah, sedangkan Yesus Kristus ia dilahirkan dalam status memiliki ayah dan ibu yang lengkap. Nah, saudara-saudara, itu juga menguatkan kita, menjadi satu dalil juga bagi kita bahwa memang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu bukan satu pribadi dan bukan satu hakikat. Lalu juga kita perhatikan apa yang dikatakan Al-Quran mengenai Maryam, ibu Isa Al-Masih. Dikatakan Maryam ketika melahirkan Isa Al-Masih, kondisi kejiwaannya atau batinnya terluka atau bersedih. Karena Maryam merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh kaumnya saat melahirkan Isa Al-Masih. Itu dalam surah 19 Maryam ayat 23 sampai 24. Lalu apa kata Alkitab tentang Maria ibu Yesus saat melahirkan Yesus? Nah, Alkitab
tidak ada menerangkan bahwa Maria dalam kondisi kejiwaan atau hati yang remuk atau yang berluka atau yang bersedih saat dan setelah melahirkan Yesus Kristus. Nah, berdasarkan ke kondisi mental, berdasarkan kondisi kejiwaan, maka mustahil kita berkata bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi atau hakikat yang sama. Sebab Yesus Kristus dan Isa Al-Masih dilahirkan dari dua perempuan yang memiliki perbedaan kondisi mental, kondisi kejiwaan, kondisi psikologi, dan kondisi emosional. Nah, Al-Quran juga menerangkan bahwa Allah SWT melalui Jibril ingin menghibur hati Maryam yang bersedih itu pasca melahirkan Isa Al-Masih. Dan cara yang dipilih Allah SWT untuk menghibur dan menyenangkan hati Maryam yang bersedih itu dengan cara memberinya makan minum dari buah pohon korma dan dari air sungai. Nah, saudara-saudara, kawan-kawan yang saya kasihi, nah setelah Maryam dihibur Allah SWT dengan makan minum buah korma dan minum air sungai, lalu Maryam diajari oleh Jibril supaya ia membuka mulutnya untuk bercerita kepada siapa saja pada hari itu tentang apa nikmat yang dia terima daripada Allah SWT-nya. Itu ditulis dalam surah 19 Maryam ayat 24-26. Nah, begini redaksinya. Maka dia dalam kurung Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu. Niscaya dalam kurung pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku akan berbicara dengan siapapun pada hari ini." Maka aku akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Artinya ketika Maryam mendapatkan nikmat Allah SWT, Jibril mengajarkan kepada Maryam agar membuka mulutnya dan menceritakan kepada siapa saja yang bertanya kepadanya. Lalu bagaimana dengan Maria? Sesuai dengan informasi Alkitab, berbeda dengan Maria. Allah membesarkan hati Maria saat mengandung dan setelah melahirkan Yesus Kristus adalah dengan tanda-tanda ajaib dari sorga, bukan dengan makan minum. Dan melalui kehadiran orang-orang cerdas atau orang-orang cendekiawan di dunia ini, yakni orang-orang Majus dari timur. Dan ketika Maria melihat dengan mata kepalanya sendiri semua tanda-tanda keajaiban yang membesarkan hatinya itu, ia tidak membuka mulutnya untuk menceritakan semua itu kepada orang, tetapi ia justru menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, itu perbedaannya. Itu dicatat dalam Lukas 2 ayat 19, redaksinya begini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Berdasarkan fakta dan dalil ini, maka kita akan berkata bagaimana mungkin Yesus Kristus adalah pribadi yang sama atau hakikat yang sama dengan Isa Al-Masih. Ketika cara Allah Maryam dan cara Allah Maria berbeda dalam menghibur dan membesarkan hati mereka. Dan bagaimana mungkin kita dapat berkata Yesus Kristus adalah pribadi yang sama atau sehakikat dengan Isa Al-Masih jika Maryam ibu Isa Al-Masih memiliki karakter membuka mulut untuk bercerita kepada siapa saja tentang nikmat Allah yang dia terima dalam hidupnya. Sedangkan Maria ibu Yesus, ia memiliki karakter menutup mulutnya dan menyimpan dan merenungkan di dalam hatinya tentang apa yang telah ia peroleh dari Allahnya. Nah, dalil itu juga menguatkan bahwa sesuatu yang sangat tidak mungkin bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang sama atau sehakikat. Lalu kita perhatikan lagi apa informasi Al-Quran mengenai Maryam dan Isa Al-Masih. Nah, dikatakan Al-Quran setelah Maryam melahirkan Isa Al-Masih, Maryam hendak membawa anaknya kepada kaumnya. Tapi ketika Maryam membawa anaknya Isa Al-Masih kepada kaumnya, justru para kaumnya memperlakukan Maryam dengan sangat keras dan melukai hatinya. Jika dalam bahasa kita sekarang, tindakan kaumnya kepada Maryam itu dapat digolongkan dengan perilaku persekusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah orang yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Artinya, persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain. Nah, kawan-kawan, artinya pasca melahirkan Isa Al-Masih, Maryam mengalami persekusi dari kaumnya, dan itu dicatat dalam Quran dalam surah 19 Maryam ayat 27-28.
Redaksinya kira-kira begini. Kemudian dia dalam kurung Maryam membawa dia dalam kurung bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka dalam kurung kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan penjina." Perhatikan apa yang dilakukan kaumnya ketika Maryam selesai melahirkan Isa Al-Masih. Lalu dia bawa Isa Al-Masih kepada kaumnya. Lalu kaumnya menuduh Maryam membawa sesuatu yang mungkar bagi mereka, dan menuduh Maryam adalah seorang penjina, dan kaumnya memperlakukan Maryam seolah-olah dia adalah seorang perempuan mungkar dan dia adalah seorang penjina. Karena itu saya katakan bahwa pasca melahirkan Isa Al-Masih, Maryam mendapatkan perilaku persekusi daripada kaumnya. Nah, kawan-kawan, lalu bagaimana dengan Maria dan Yesus menurut informasi Alkitab? Nah, kawan-kawan yang saya kasihi, sedangkan Alkitab menerangkan Yusuf dan Maria pasca melahirkan Yesus Kristus, mereka tidak mengalami penolakan atau perilaku persekusi dari kaumnya. Kitab Lukas menerangkan, setelah Yesus lahir dan ketika genap umur 8 hari sesuai dengan tradisi Yahudi, Yesus dibawa ke bait suci di Yerusalem untuk disunat sebagai cara penyerahan kepada Tuhan. Justru di Yerusalem, kaumnya yang diwakili oleh Simeon dan Hana atau orang-orang saleh dari kaumnya justru memuji dan memuliakan serta memberi kesaksian tentang anak itu atau tentang Yesus. Itu dicatat dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Redaksinya begini. Dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunat, Yesus ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Yesus, yaitu Mesias, yaitu yang diurapi Tuhan. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu daripada anak itu. Katanya begini kepada Maria, ibu daripada anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menimbulkan satu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Setelah kawin, ia hidup selama 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, berdasarkan fakta ini atau kedua informasi Alkitab tentang Yesus Kristus dan informasi Al-Quran tentang Isa Al-Masih, lalu bagaimana kita dapat berkata bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih atau sehakikat dengan Isa Al-Masih jika mereka memiliki latar belakang yang berbeda, di mana Isa Al-Masih setelah dilahirkan atau pasca dilahirkan mengalami persekusi atau penolakan dari kaumnya bersama ibunya Maryam. Sedangkan Yesus Kristus, dia tidak mengalami penolakan setelah dia dilahirkan atau dibawa kepada kaumnya atau persekusi dari kaumnya setelah dia dilahirkan. Justru orang-orang suci dari kaumnya, yaitu Simeon dan Hana, menguatkan akan hal-hal yang ilahi dari diri anak itu atau dalam diri Yesus. Nah, lalu kita akan coba masuk langkah kelima. Kita akan meretas dalam konteks garis keturunan Yesus Kristus dan garis keturunan daripada Isa Al-Masih. Apa kata Al-Quran tentang garis keturunan daripada Isa Al-Masih? Menurut Al-Quran, Isa Al-Masih garis keturunannya bersifat matrilineal. Artinya garis keturunannya mengikuti perempuan atau mengikuti ibunya, yakni dengan sebutan Isa Al-Masih putra Maryam. Artinya nama Isa selalu di dalam Al-Quran selalu diikuti dengan nama ibunya. Isa putra Maryam, Al-Masih putra Maryam, atau Isa Al-Masih putra Maryam. Itu menerangkan bahwa Al-Quran menggambarkan bahwa
Isa Al-Masih ini bersifat matrilineal, artinya garis keturunannya mengikuti dari perempuan atau dari ibunya. Apa buktinya? Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam surat 3 Ali Imran ayat 45. Redaksinya begini. Dalam kurung ingatlah, tak kala berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih putra Maryam. Sekali lagi dikatakan di situ Al-Masih putra Maryam, arti bersifat materialisme. Artinya Allah sendiri, Allah SWT melalui Jibril mengakui bahwa Al-Masih itu bersifat matrilineal. Karena itu digunakan Allah SWT melalui firman-Nya, namanya adalah Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Al-Masih itu menurut Al-Quran itu adalah bersifat matrilineal atau garis keturunannya dari ibunya, seperti apa yang dikatakan dalam surat 3 Ali Imran ayat 45. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Kawan-kawan yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita perhatikan Alkitab menggambarkan bahwa garis keturunan Yesus itu bersifat patrilineal. Artinya garis keturunan Yesus itu mengikuti laki-laki atau mengikuti bapaknya atau mengikuti suaminya, yaitu Yusuf. Dan dikatakan Yusuf itu adalah keturunan Daud. Apa buktinya bahwa Yusuf keturunan Daud? Mari kita perhatikan silsilah yang diberikan kitab Matius pasal 1 ayat 6 sampai 16. Di situ jelas sekali silsilah mulai dari Daud sampai dengan Yusuf suami dari Maria. Dikatakan begini, Isai memperanakkan Daud, Daud memperanakkan Salomo, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Josafat, Josafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Josia, Josia memperanakkan Yekonya, Yekonya memperanakkan Saltiel, Saltiel memperanakkan Jerubabel, Jerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliezer, Eliezer memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Jakub, dan Jakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Itu dalam Matius 1 ayat 6 sampai 16. Lalu apa buktinya lagi bahwa Yesus itu bersifat patrilineal atau mengikuti garis dari keturunannya dari bapaknya? Perhatikan apa yang dikatakan Matius 1 pasal 1 ayat 20. Dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud. Perhatikan baik-baik, Yusuf anak Daud, jangan engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan baik-baik bagaimana Allah melalui malaikat Jibril mengakui bahwa Yusuf itu dari keturunan Daud. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Itu bukti kedua bahwa memang Yusuf itu adalah dari keturunan Daud. Lalu bukti ketiga bahwa Yusuf itu dari keturunan Daud, itu dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Redaksinya begini. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seseorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perempuan itu adalah Maria. Perhatikan kata itu, dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Artinya ketiga kalinya dikatakan bahwa Yusuf itu dari keturunan Daud atau dari keluarga Daud di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Karena ayah Yesus Yusuf itu dari keluarga Daud, karena itulah Yesus dalam pelayanannya sering dipanggil dan disebut dengan sebutan Yesus anak Daud. Itu dicatat dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 38. Redaksinya kira-kira begini. Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud." Perhatikan kata itu, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Nah, kawan-kawan, berdasarkan perbandingan konteks garis keturunan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih, coba kita berpikir dengan seksama. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama atau sehakikat dengan Isa Al-Masih? Jika Yesus Kristus bersifat patrilineal, artinya garis keturunannya mengikuti bapaknya, sedangkan Isa Al-Masih bersifat matrilineal, di mana garis keturunannya mengikuti ibunya. Yesus dikenal dengan sebutan Yesus anak Daud, yaitu patrilineal dari keturunan bapaknya. Dan Isa Al-Masih dikenal dengan sebutan Isa putra Maryam, Al-Masih putra Maryam, atau Isa Al-Masih putra Maryam, menerangkan garis keturunan Isa Al-Masih itu adalah dari ibunya. Sesuatu yang tidak masuk akal dan nonsens kita berkata bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu pribadi yang sama. Lalu mari kita perhatikan konteks tahun kelahiran Yesus Kristus dan konteks tahun kelahiran Isa Al-Masih. Menurut Alkitab, Yesus Kristus dilahirkan di dunia pada masa pemerintah Raja Herodes, dan lebih tepatnya dekat pada tahun menjelang kematian Raja Herodes. Dan para ahli sejarah sepakat merangkan bahwa Herodes, Raja Yudea itu, wafat pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi besar kemungkinan Yesus Kristus dilahirkan pada sekitaran tahun sekitaran tahun 4 sebelum Masehi, atau setidak-tidaknya kelahiran Yesus Kristus menandai dimulainya tahun dari Masehi itu sendiri. Lalu jika kita bertanya, tahun berapa Isa Al-Masih lahir? Nah, kawan-kawan yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya sudah capek sekali mencari-cari di dalam Al-Quran, dan saya sampai capek men-searching dan mencoba mencari berbagai referensi dan sumber. Saya tidak menemukan ada catatan yang bisa menerangkan atau menjawab tahun berapa Isa Al-Masih lahir sesuai dengan informasi Al-Quran. Tidak ada saya temukan. Apakah memang Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 30 juz, ada 6.660 ayat, tidak ada mencatat tentang tahun kelahirannya, atau ada hal-hal yang historis yang bisa dipakai untuk menerangkan tahun kelahiran Isa Al-Masih. Tapi saya sudah berdaya upaya, tapi saya tidak menemukannya. Karena saya tidak menemukannya, maka saya berpikir kepada sesuatu yang lebih umum, kepada sesuatu yang lebih general. Begini, akan tetapi yang pasti, karena saya tidak menemukan dari sumber-sumber lain, bahkan dari dalam Al-Quran, kapan tahun Isa Al-Masih dilahirkan. Tapi yang pasti, Isa Al-Masih mulai dikenal di dunia ini setelah Muhammad, yang diklaim umat Islam adalah Nabi, mendapatkan wahyunya. Yang kemudian wahyu-wahyu yang didapatkan oleh Muhammad ini akan disebut Al-Quran. Karena Isa Al-Masih itu adalah tokoh yang dihasilkan dan diberitakan oleh Al-Quran. Nah, menurut satu situs suara.com tanggal 29 April 2020, dikatakan Muhammad mendapat wahyu pertama di Gua Hira tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, atau kalau dimasehikan sekitar tahun 610 Masehi. Dan menurut satu situs lagi, yaitu situs Dreamco.id tanggal 11 Desember 2017, bahwa pengumpulan tulisan wahyu atau yang disebut mushaf yang diterima Muhammad dikumpulkan agar dijilid dalam satu kitab yang kelak namanya Al-Quran itu, puncaknya ada pada Khalifah Utsman. Dan menurut satu situs Kompas.com tanggal 3 Maret 2020 menerangkan bahwa masa pemerintahan Khalifah Utsman itu ada sekitar tahun 23 sampai 35 Hijriah, atau kalau dalam tahun Masehi sekitar tahun 644 sampai 655 Masehi. Nah, dari perbandingan data-data ini, apa yang bisa kita pahami? Tentu saja, Yesus Kristus sudah dikenal sebelum tahun Masehi, atau setidak-tidaknya Yesus Kristus sudah dikenal pada permulaan awal tahun Masehi. Sedangkan pentokohan dengan nama Isa Al-Masih dikenal 700 tahun kemudian setelah Yesus Kristus. Berdasar fakta itu, lalu bagaimana kita dapat berkata bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama atau sehakikat, jika kedua jarak tokoh ini ada dan berada di dunia ini memiliki perbedaan interval waktu yang jauh sekali, yaitu 700 tahun lamanya. Nah, kita akan coba tes lagi dalam
langkah yang ketujuh, kita akan coba retas dalam persoalan konteks pengakuan hakikat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Sekarang kita akan mulai apa kata Al-Quran, siapakah Isa Al-Masih dalam hakikatnya menurut Al-Quran. Kawan-kawan, saya sedikit agak mengalami hal-hal yang bisa saya sharekan dan kita bisa belajar bersama melalui video ini. Dalam Al-Quran, nama Isa Al-Masih adalah nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu yang dikatakan Kompasiana.com tanggal 25 Desember 2016. Situs ini menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran, nama Isa Al-Masih itu lebih banyak disebutkan daripada nama Muhammad atau Ahmad itu sendiri, yaitu sebanyak 52 kali. Bahkan menurut Quran, Isa Al-Masih itu adalah manusia yang biasa. Bahkan Quran berkata bahwa Isa Al-Masih itu sejajar dengan manusia yang pertama yang bernama Adam. Jadi itu yang dikatakan Quran, bahwa Isa Al-Masih itu menurut Quran itu hakikatnya itu sejajar dengan Adam, manusia pertama, tidak ada bedanya. Itu dicatat dalam surah 3 Ali Imran ayat yang ke-59. Jadi surah 3 Ali Imran ayat 59. Kawan-kawan, saya coba akan bacakan redaksinya. Kira-kira begini isinya. Sesungguhnya perumpamaan dalam kurung penciptaan Isa bagi Allah seperti dalam kurung penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Nah, jadi Quran tegas mengatakan melalui surah 3 Ali Imran ayat 59 mengatakan bahwa ya hakikat Isa Al-Masih itu ya sama saja seperti manusia pertama Adam, tidak ada bedanya. Lalu kita lihat juga apa yang dikatakan Quran mengenai hakikat Isa Al-Masih. Nah, menurut surah 4 An-Nisa ayat 163 dikatakan bahwa Al-Masih itu adalah nabi sama seperti nabi-nabi Allah SWT lainnya yang kepada mereka diberikan wahyunya. Itu yang dikatakan surah 4 An-Nisa ayat 163, redaksinya begini. Sesungguhnya kami, kata kami di sini menyebutkan Allah SWT itu. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan dalam kurung pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Jadi dalam surah 4 An-Nisa ayat 163 ini kita bisa mendapat pemahaman informasi dari Quran bahwa di mata Quran ya Isa Al-Masih itu sama seperti nabi-nabi lain, manusia yang lain yang mendapatkan wahyu. Sama seperti Isa itu ya sama aja seperti Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, Yakub, Ismail. Itu menurut pengakuan Quran dalam persoalan hakikat daripada Isa Al-Masih. Lalu apalagi kata Quran mengenai hakikat Isa Al-Masih? Dan dalam surah 19 Maryam ayat 30 dikatakan bahwa ya Isa Al-Masih sendiri mengaku dengan mulutnya bahwa dirinya ya hanya sekedar hamba Allah atau nabi Allah saja. Itu menurutnya, menurut pengakuan Isa Al-Masih sesuai apa yang disampaikan oleh Quran dicatat dalam surah 19 Maryam ayat 30, redaksinya kira-kira begini. Dia dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberikan kitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi tegas sekali dalam surah 19 Maryam ayat 30 bahwa Isa mengaku dengan mulutnya dia hanya hamba Allah saja, dia hanya nabi saja, tidak lebih daripada itu. Dan apalagi kata Quran mengenai hakikat Isa Al-Masih? Dalam surah 5 Al-Maidah ayat 17 dan ayat 72, Al-Quran menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Bahkan Quran tegas mengklaim bahwa kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu Allah atau Tuhan. Dalam surah 5 Al-Maidah ayat 17 dan ayat 72, redaksinya kira-kira seperti ini. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah dalam kurung Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh dalam kurung manusia yang berada di bumi, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi.
dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih dalam kurung sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan dalam kurung sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan sorga baginya, dan tempatnya ialah di neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Jadi kita perhatikan dalam surah 5 Al-Maidah ayat 17 dan 72, ya jelas dikatakan di sana ya Al-Masih bukan Tuhan, dan kalau ada orang yang bilang Isa Al-Masih Tuhan, ya itu kafir. Bahkan dikatakan haram sorga bagi orang yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu bahkan Quran dalam surah 5 Al-Maidah menganggap ya Al-Masih sama aja seperti manusia yang lain. Ya, kapan saja yang mau Tuhan cabut nyawanya, ya nggak ada komplain, dia tidak bisa komplain. Bahkan Al-Quran dalam surah 5 Al-Maidah ayat 17 dan 72 mengatakan Al-Masih itu justru menghimbau orang, saya bukan Tuhan, sembah Tuhan yang kusembah, dan yang Tuhan yang kusembah ya itu juga Tuhan yang kau sembah. Itu kata Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Apa kata Alkitab tentang Yesus Kristus? Kawan-kawan yang saya kasih dalam Tuhan, menurut Alkitab, apa sih hakikat Yesus Kristus? Alkitab menerangkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Hal itu menerangkan karena Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka di dalam diri Yesus itu terdapat hakikat kemanusiaan dan juga terdapat hakikat ketuhanan. Nah, mari kita lihat apa sih kata Alkitab tentang bukti-bukti kemanusiaan Yesus. Nah, pertama Alkitab menerangkan bukti-bukti hakikat kemanusiaan dalam diri Yesus. Pertama, Yesus itu lahir dari perempuan, layaknya manusia yang lain. Itu dicatat dalam Matius 1 ayat 16 sampai 25. Yang kedua, ya Yesus itu dicobai iblis. Ketika dia selesai dibaptis, dia dicobai di padang gurun dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya seperti kita manusia yang dicobai oleh iblis. Hanya bedanya Yesus menang dari pencobaan. Kalau kita ya sering jatuh bangun, merangkak-angkak. Tapi Yesus menang dari pencobaan. Yang ketiga, bukti bahwa Yesus itu memiliki hakikat kemanusiaan, ya Yesus menyebut dirinya adalah melakukan kehendak Allah. Yesus menyebut dirinya adalah orang yang diutus Allah. Yesus menyebut dirinya adalah hamba Allah. Itu adalah hakikat kemanusiaannya. Kemanusiaan Yesus itu ya hamba Allah. Kemanusiaan Yesus itu ya utusan Allah. Itu dicatat dalam Matius 12 ayat 15 sampai 21. Lalu bukti yang keempat bahwa Yesus itu memiliki hakikat kemanusiaan, ya Yesus itu makan dan minum. Ya, seperti manusia yang perlu makan dan minum. Itu dicatat dalam Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Bukti yang kelima bahwa Yesus itu memiliki hakikat kemanusiaan, Yesus itu tidur. Ya, lazimnya manusia perlu tidur. Itu dicatat dalam Markus 4 ayat 38. Bukti yang keenam bahwa Yesus itu adalah memiliki hakikat kemanusiaan, ya Yesus berdoa. Artinya ya sama seperti manusia berdoa kepada Tuhan. Artinya hakikat kemanusiaan Yesus itu ya berdoa kepada ketuhanannya. Itu dicatat dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Terus apa sih bukti-bukti yang bisa diberikan Alkitab mengenai hakikat ketuhanan di dalam diri Yesus? Yang pertama kita lihat pengakuan Yesus sendiri tentang dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Yesus mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dan memang dirinya harus dipanggil Tuhan. Itu dicatat dalam Yohanes 13 ayat 13. Redaksinya begini, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Perhatikan, Yesus berkata, "Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Pertama Yesus berkata, "Kamu memanggil aku guru dan Tuhan." Ya, perkataanmu tepat. Dan akulah dia, guru dan Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu pengakuan yang keluar dari mulut Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Nah, lalu apa lagi? Nah, kita perhatikan dalam Wahyu 1 ayat 8, Yesus menyebut dirinya adalah sesuatu yang kekal. Yesus menyebut dirinya adalah yang maha kuasa. Kawan-kawan, saya pikir hanya Allah yang maha kuasa. Dan Yesus menyebut dirinya adalah kekal, dan hanya Allah yang kekal. Dalam Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, "Akulah kekal, aku maha kuasa," kata Yesus. Apa? Redaksinya seperti ini, Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega."
Firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Perhatikan, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan Yesus berkata bahwa dirinya adalah firman Tuhan Allah. Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan Yesus mengatakan dirinya adalah yang maha kuasa. Wahyu pasal 1 ayat 8 menyatakannya. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, dia adalah Tuhan yang maha kuasa dan yang kekal. Lalu apa kata Alkitab lagi? Yesus berkata bahwa dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Perhatikan, hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan khusus untuk Tuhan. Jadi hari Sabat adalah hari yang dikhususkan khusus untuk Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat itu. Itu dicatat dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28. Redaksinya begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Perhatikan, jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia yang dimaksud ya Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu sering dipanggil sebagai anak Allah, Yesus disebut sebagai Mesias, Yesus sering dipanggil sebagai anak Daud, Yesus sering dipanggil anak manusia. Yesus mengaku dengan mulutnya untuk yang ketiga kalinya, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lalu apalagi kata Alkitab, pengakuan yang keluar dari mulut Yesus bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Di depan para mahkamah agama Yahudi, terkhusus di depan para imam besar Yahudi, ketika Yesus ditangkap, Yesus mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang terpuji. Itu dicatat dalam Markus 14 ayat 61 sampai 62. Redaksinya begini. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, engkaukah Mesias anak Allah yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa dan akan datang di tengah-tengah awan di langit. Perhatikan, Yesus mengaku, akulah dia, akulah Mesias itu, akulah anak yang maha tinggi itu, akulah Juru Selamat itu, akulah Mesaya itu, aku adalah Kristus itu, aku adalah Al-Masih itu, aku adalah Tuhan itu, Kurios itu. Untuk yang keempat kalinya Yesus mengaku dengan mulutnya, dia adalah Tuhan. Lalu pengakuan para nabi dan para rasul bahwa Yesus Tuhan. Nah, Nabi Yesaya menubuatkan tentang Yesus dalam nubuatannya, dan dalam nubuatannya itu Yesaya menyebut Yesus sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu dicatat dalam Yesaya 9 ayat 5. Redaksinya begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberi untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba perhatikan apa yang dikatakan Nabi Yesaya mengenai Yesus. Nama Yesus akan disebut orang. Pertama, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya sendiri, seorang nabi besar, mengakui dan menubuatkan dan meramalkan nama Yesus kelak akan disebut sebagai Penasehat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Dan itu terbukti. Itu adalah nama-nama yang disematkan kepada Yesus. Dan seorang nabi besar lagi pada perjanjian lama bernama Yeremia juga bernubuat tentang Yesus. Dan dalam nubuatnya itu ia menyebut Yesus sebagai Tuhan keadilan kita. Jadi Yeremia menyebut Yesus itu sebagai dengan nama, dengan sebutan Tuhan keadilan kita. Itu dicatat dalam Yeremia 23 atau Yeremia pasal 23 ayat 5-6. Redaksinya begini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan kebenaran dan keadilan di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dan itulah nama yang akan diberikan kepada Yesus. Dan itulah nama Yesus. Tuhan adalah keadilan kita. Nah, lalu bagaimana dengan pengakuan para rasul? Alkitab mencatat Rasul Thomas menyebut dan memanggil Yesus dengan sebutan, ya Tuhanku, ya Allahku.
Itu dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29. Redaksinya begini. Thomas menjawab Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas, seorang rasul, memanggil Yesus dan menyebut Yesus dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Bahkan rasul besar, yaitu Rasul Petrus, sebagai bishop atau eporus pertama sekali di dalam gerakan penginjilan, dia juga memberikan kesaksian tentang Yesus. Petrus mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias yang hidup. Dalam Matius yang ke ayat 15, Matius pasal 4 ayat 15 sampai 16. Redaksinya begini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi katamu siapakah aku?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Luar biasa. Jadi para nabi mengakui Yesus itu adalah Tuhan, dan para rasul mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Lalu kita akan lihat apa pengakuan para makhluk surgawi atau malaikat dan para roh jahat atau yang kasat mata mengenai Yesus. Nah, setelah Yesus dilahirkan di Betlehem di kandang domba, para malaikat surga memberikan kesaksian kepada para gembala. Dan para malaikat surga itu menyebut Yesus dengan sebutan Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Itu dicatat dalam Lukas 2 ayat 11. Redaksinya begini. Malaikat itu berkata kepada para gembala, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud." Perhatikan kata-kata itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya para malaikat mengaku bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Yesus itu adalah Kristus Tuhan yang telah lahir di kota Daud. Dalam Lukas 2 ayat 11. Lalu Allah sendiri dari sorga memberi kesaksian tentang siapakah Yesus. Ketika dia selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Itu dicatat dalam Markus 1 ayat 11, Matius pasal 3 ayat 17, Lukas 3 ayat 22. Redaksinya kira-kira begini. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, maka terbukalah sorga dan terdengarlah suara dari sorga. Katanya, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Artinya kealahan Yesus itu memberi kesaksian tentang kealahan yang ada di dalam kemanusiaan Yesus. Apakah saudara bisa mengerti maksud perkataan saya? Bahwa kealahan Yesus itu ikut memberikan kesaksian tentang kemanusiaan Yesus itu. Bahwa ia memiliki keilahian. Dia bukan manusia seperti kita yang sesaleh-salehnya manusia di dunia ini, tetap ia akan cacat. Berbeda dengan Yesus, dia kudus. Nah, lalu kita perhatikan juga apa kata roh jahat tentang Yesus. Nah, Alkitab mencatat ketika Yesus tiba di Gerasa, ada seorang dirasuki banyak sekali setan-setan atau roh jahat dalam dirinya. Dan nama kesatuan mereka atau nama pemimpin mereka adalah Legion, yang artinya banyak. Nah, ketika Legion melihat Yesus, roh-roh jahat itu takut kepada Yesus dan menyebut Yesus dengan nama Anak Allah yang Maha Tinggi. Itu dicatat dalam Lukas 8 ayat 28. Redaksinya begini. Ketika ia melihat Yesus, ia yang dimaksud adalah Legion. Ketika Legion melihat Yesus, Legion berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Perhatikan. Ketika pimpinan roh jahat ini melihat Yesus yang bernama Legion, maka dia tersungkur menyembah Yesus. Dan dia katakan, "Apa urusanmu, wahai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Dia takut. "Tolong kasihani aku, jangan siksa aku, jangan hukum aku." Pimpinan tertinggi setan roh jahat Legion menyebut Yesus dengan sebutan Anak Allah yang Maha Tinggi.
Lalu yang keempat, apa kata Alkitab bahwa Yesus memiliki hakikat ketuhanan? Yesus menyebut dirinya adalah kekal seperti yang dikatakan Wahyu 1 ayat 8. Dan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah kekal. Ketika orang Yahudi terlalu bangga dengan cerita Abraham, mereka merasa kami ini keturunan Abraham loh, keturunan bapak orang percaya loh. Jadi kalau kami berbuat dosa karena kami keturunan Abraham, ya kami baik-baik saja ya, karena kami ini keturunan Abraham. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tahukah engkau, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham diciptakan, sesungguhnya aku sudah ada. Artinya Yesus itu jauh lebih besar daripada Abraham itu sendiri. Itu dicatat dalam Yohanes 8 ayat 58. Redaksinya begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Dan Alkitab menerangkan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dan saya pikir hanya Tuhan pencipta. Manusia bukan pencipta. Manusia itu adalah ciptaan. Alkitab mengakui dan menyebutkan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Itu dicatat dalam Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan begini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu adalah Yesus. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya akan coba ganti kata orang kedua ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena kebetulan redaksi Yohanes 1 ayat 3 ini, karena saya mengutip hanya satu ayat, kalau kita perhatikan itu adalah kata ganti untuk menyebutkan Yesus. Digunakan kata ganti firman Allah, digunakan kata ganti dia, ya. Nah, lalu Alkitab juga menerangkan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Nah, saya pikir kawan-kawan, mana ada manusia yang mampu mengampuni dosa manusia? Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa manusia. Yesus mengampuni dosa manusia. Itu dicatat dalam Matius 9 ayat 2. Redaksinya begini. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan apa yang kata Yesus. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi sederhana. Percaya kepada Yesus, bertobat, maka dosamu akan diampuni. Yesus berkuasa mengampuni dosaku dan mengampuni dosamu. Karena hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa manusia. Karena itu Yesus adalah Tuhan. Lalu Alkitab juga menerangkan bahwa Yesus berkuasa melakukan mujizat-mujizat yang hanya dapat dilakukan dan dikerjakan Allah saja, seperti memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, meredakan angin ribut, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, orang buta, orang lumpuh. Yesus berkuasa mengusir setan-setan dan roh jahat. Yesus melenyapkan segala penyakit, demam, kusta, dan lain sebagainya. Seperti yang dicatat dalam Matius 4 ayat 23-24, redaksinya begini. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan-kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Luar biasa. Nah, berdasarkan fakta, siapakah hakikat Isa Al-Masih menurut Al-Quran dan siapakah hakikat Yesus Kristus menurut Alkitab? Lalu bagaimana kita dapat berkata bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih? Jika eksistensi atau hakikat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih jauh berbeda dan bertolak belakang, sesuai dengan informasi Alkitab tentang Yesus dan sesuai informasi Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Al-Quran bilang hakikat Isa Al-Masih ya sama sederajat dengan manusia pertama, yaitu Adam, dalam surah 3 Ali Imran ayat 59. Sedangkan Yesus Kristus kemanusiaannya tidak sama dengan kemanusiaan Adam atau seperti kemanusiaan kita, sebab kemanusiaan Yesus hakikatnya adalah kudus, anak Allah, dalam Lukas 1 ayat 35. Perhatikan saudara-saudara, Lukas 1 ayat 35. Dikatakan begini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus itu disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus itu tidak sama dengan Adam. Dia lebih besar dari Adam, dia lebih besar dari Abraham. Dia kudus, dia anak Allah.
Isa Al-Masih dikatakan Al-Quran dia hanya hamba Allah atau nabi atau rasul seperti manusia lainnya yang menerima wahyu dari Allah lalu menjadi nabi, rasul atau hamba Allah seperti yang diterangkan dalam surah 4 An-Nisa ayat 163, surah 19 Maryam ayat 30. Sedangkan Yesus Kristus dia adalah Tuhan yang menjadi manusia seperti yang diterangkan Yohanes 1 ayat 1 tambah ayat 14. Redaksinya begini. Yohanes 1 ayat 1 tambah 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu kita perhatikan lagi, siapa Al-Quran bilang begini, siapa yang menyebut Isa Al-Masih Allah atau Tuhan, maka ia akan dikafirkan oleh Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengatakan akan diharamkan kepadanya sorga. Kalau dikatakan Isa Al-Masih itu adalah Tuhan atau Allah, itu dikatakan dalam surah 5 Al-Maidah ayat 17 dan ayat 72. Sedangkan siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati untuk menebus dosa kita dan kita mau bertobat, maka dosanya akan diampuni dan dia akan dipindahkan dari kematian kekal atau neraka menjadi ke dalam kehidupan yang kekal atau sorga. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Logo autos ha Yesu eko emiho hodos kaiho aleta kaiho jo audes erkomai pros ho pater ime da eko. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Nah, kawan-kawan yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak mungkin Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama atau hakikat yang sama. Karena kedua-duanya bertolak belakang dalam persoalan hakikat. Lalu bagian ke-8, kita akan retas bagaimana konteks akhir hidup Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Menurut Quran, bagaimana sih akhir hidup Isa Al-Masih? Satu sisi memang Quran menuliskan bahwa Isa Al-Masih itu akan mengalami proses kematian atau wafat, sesuai dengan apa yang di kesaksian Isa Al-Masih yang dicatat oleh Quran itu sendiri dalam surah 19 Maryam ayat 13. Redaksinya begini. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Perhatikan, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu kata Isa Al-Masih dicatat dalam surah 19 Maryam ayat 33. Bahkan itu dipertegas lagi dalam surah 3 Ali Imran ayat 55. Dikatakan begini, bahwa dalam surah 3 Ali Imran ayat 55 mendukung surah 19 Maryam ayat 33, di mana Isa Al-Masih mengalami kematian lalu dibangkitkan dan naik ke surga. Redaksi surah 3 Ali Imran ayat 55 begini. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu pada akhir hidupmu. Perhatikan, ini Allah yang berkata kepada Allah SWT yang berkata kepada Isa. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir hidupmu dan mengangkat kamu kepadaku serta menjadikan orang-orang yang mengikut kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi ada sih informasi dalam Al-Quran yang menyinggung bahwa memang Isa harus mengalami kematian, lalu dia akan mengalami kebangkitan dan naik ke surga. Cuma tidak ada diterangkan dalam Al-Quran seperti apa kematian Isa itu. Apakah karena sakit, apakah karena dibunuh, atau karena mati tua, tidak tahu. Tetapi ketika dipertanyakan apakah Isa Al-Masih mati disalibkan, lalu Al-Quran bereaksi dan memberi jawabannya begini. Dikatakan begini, bahwa di dalam surah 4 An-Nisa 157, bahwa Isa Al-Masih itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Tetapi orang yang dibunuh atau disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih. Tapi Isa Al-Masih itu langsung diangkat ke surga. Memang ada satu sisi Quran bilang dia harus mengalami kematian lalu bangkit. Tapi ketika ditanya apakah Isa Al-Masih itu mati, dibunuh atau disalib, ya lalu Al-Quran bilang lah enggak, Isa Al-Masih enggak mati disalib kok. Dia diangkat langsung ke surga. Yang disalibkan itu ya yang dimiripkan dengan Isa Al-Masih. Itu yang dikatakan oleh surah 4 An-Nisa ayat 157. Redaksinya begini. Dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dalam kurung pula menyalibkannya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah
orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang dalam kurung pembunuhan Isa. Selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Dan umat Islam meyakini bahwa Isa Al-Masih tidak mengalami kematian atau wafat karena Allah SWT menghalangi kematian mendekati Isa Al-Masih ketika Allah SWT menggagalkan rencana pembunuhan Bani Israel kepada Isa Al-Masih. Itu dicatat dalam surah 5 Al-Maidah ayat 110b. Redaksinya begini, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dalam kurung dari keinginan membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Karena itu umat Islam yakin bahwa Isa Al-Masih tidak mengalami kematian dan tentu tidak akan mengalami kebangkitan. Karena kalau tidak mengalami kematian, bagaimana mengalami kebangkitan? Tetapi langsung diangkat Allah SWT ke sorga. Itu diterangkan surah 4 An-Nisa ayat 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lalu itu juga diperkuat lagi mengenai Isa Al-Masih tidak mati dan tidak bangkit tapi langsung diangkat ke sorga. Itu dalam surah 3 Ali Imran ayat 55 dikatakan begini dalam kurung, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutmu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi menurut Al-Quran ya, Isa Al-Masih itu tidak mengalami kematian. Dan kalau sudah tidak mengalami kematian tentu tidak mengalami kebangkitan. Tetapi Isa Al-Masih diangkat langsung oleh Allah SWT ke surga. Jadi penulisan kalender Indonesia ini dengan menggunakan redaksi memperingati hari kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih, saya pikir itu harus diganti karena itu akan melukai umat Islam. Karena istilah Isa Al-Masih itu milik umat Islam, milik Al-Quran. Dan umat Islam sendiri mengaku bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati tapi langsung diangkat. Jadi saya pikir itu diganti. Kebenarannya yang harus adalah memperingati hari wafatnya Yesus Kristus dan memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus agar tidak ada yang tersinggung demi tegaknya ajaran Al-Quran dan demi tegaknya ajaran Alkitab dan demi toleransi kehidupan beragama di NKRI. Lalu bagaimana dengan akhir hidup Yesus Kristus? Alkitab dengan tegas menegaskan dan menerangkan bahwa Yesus Kristus mengalami kematian dengan cara disalibkan. Itu dalam Markus 15 ayat 20b tambah 24 dikatakan, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lalu mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuat undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Jadi Yesus benar-benar disalibkan. Dan Alkitab menerangkan bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian. Yohanes 19 ayat 20 tambah 33-34 menuliskan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Hal itu juga dituliskan dalam Matius 27 ayat 50. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan juga dituliskan dalam Markus 15 ayat 37. Redaksinya begini, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dan Yesus benar-benar dikuburkan, layaknya orang mati yang jasadnya harus dikuburkan atau dikebumikan. Itu dicatat dalam Markus 15 ayat 46. Redaksinya begini, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dari bukit batu. Kemudian digulingkanlah sebuah batu ke pintu kubur itu. Lalu bagaimana mungkin kita dapat berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama atau sehakikat dengan Isa Al-Masih jika kedua-duanya memiliki akhir hidup yang berbeda dan sangat bertolak belakang? Jika Isa Al-Masih menurut Quran tidak mengalami kematian atau kebangkitan tapi langsung diangkat Allah SWT ke surga. Sedangkan Yesus Kristus, ia mengalami kematian, ia mengalami kebangkitan. Setelah itu ia baru mengalami kenaikan ke surga. Jadi sangat bertentangan dalam sudut pandang akhir hidup antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Kesimpulannya, atas dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus bukanlah pribadi yang sama atau sehakikat dengan Isa Al-Masih. Antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih ada perbedaan yang terbentang secara signifikan.
Perbedaan sesuatu yang amat sangat bertolak belakang yang tidak mungkin dipertemukan atau dijembatani. Di mana Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan Isa Al-Masih hanya manusia yang menjadi nabi atau Allah, nabi Allah atau rasul Allah SWT. Dan jika kita periksa dalam kitab-kitab Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, tidak ada satu ayat pun dalam 66 kitab di dalam Alkitab itu yang menuliskan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Tetapi ada banyak ayat yang menuliskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan sebaliknya, jika kita periksa Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, ada 30 juz, dan ada 6.666 ayat. Tidak ada satu pun di dalam ayat pun di dalam Al-Quran yang membantah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Akan tetapi ada banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, tetapi hanya nabi biasa atau hamba Allah yang biasa. Jadi tidak ada persoalan dalam Alkitab dan Al-Quran mengenai hakikat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Dan tidak ada persoalan antara eksistensi di dalam Al-Quran dan Islam antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih, karena jelas sekali. Tetapi hal itu menjadi persoalan bagi kita sekarang, umat beragama antara Kristen dan Islam. Kenapa? Karena hari ini sedang terjadi sinkretisme atau mencampur adukkan ajaran Yesus Kristus dan Isa Al-Masih dengan berkata bahwa Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang sama atau memiliki hakikat yang sama. Terjadi kekacauan. Lalu saya menyarankan ada 4 hal. Saran pertama, saudaraku umat Kristen, setialah pada ajaran Alkitabmu. Sebab Alkitab mengajarkan Yesus yang disebut Tuhan, bukan Isa Al-Masih. Saran saya yang kedua untuk saudara-saudaraku umat Islam, setialah pada ajaran Al-Quranmu. Sebab Al-Quran mengajarkan bahwa yang bukan Tuhan itu adalah Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Yang ketiga, ini terkhusus untuk yang berwenang persoalan kalender. Saya rasa dan saya sarankan kata-kata atau redaksi memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih, memperingati hari kebangkitan Isa Al-Masih, saya pikir itu harus diganti redaksinya. Itu akan melukai umat Islam. Karena seperti dalil yang kita bahas ini bahwa ya saudara-saudara kita Muslim tidak mengakui ada kematian Isa Al-Masih, apalagi ada kebangkitannya. Karena menurut Al-Quran ya Isa Al-Masih langsung diangkat Allah SWT ke surga. Itu harus diganti redaksinya agar tidak melukai hati umat Islam. Jadi redaksi yang benar ya memperingati hari wafatnya Yesus Kristus, memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, agar tidak ada yang dilukai demi tegaknya ajaran Alkitab dan demi tegaknya ajaran Al-Quran dan demi toleransi umat beragama antara Islam Kristen di NKRI. Dan saran saya yang keempat, ternyata Alkitab dan Al-Quran tidak memiliki muatan konflik dalam persoalan eksistensi Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Nah, karena Alkitab tegas bilang Yesus Kristus itu yang disebut Tuhan, dan tidak ada dikatakan Alkitab Isa Al-Masih adalah Tuhan. Dan saya pikir Al-Quran juga berada dalam konotasi yang sama. Kok saya pikir Al-Quran juga tegas bahwa yang disebut Al-Quran itu bukan Tuhan ya Isa Al-Masih. Dan tidak ada satu ayat pun mengatakan dalam Al-Quran bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Jadi apa persoalannya? Persoalannya adalah mari kita berhenti melakukan sinkretisme, mencampurkan adukan, mencocok-cocokkan antara apa yang tidak cocok, yaitu Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Kiranya apa yang saya bahas ini, yang kita bahas ini, menambah wawasan dalam beragama dan menjadi berkat untuk orang yang mendengarnya. Salam perdamaian, salam Indonesia Raya, salam toleransi. Tinggilah iman kita, tinggilah pengabdian kita, dan tinggilah ilmu kita. Ut omnes unum sin.